Bab 2470. Kedua jelmaan surya tersebut memisahkan diri dari tubuh surya. Segera saja, ketiga surya itu pergi ke tiga arah yang berbeda. Pasukan robot Caesar juga terbagi menjadi tiga kelompok dan masing-masing mengejar ketiga arah yang berbeda. Kali ini, Jasper berada di antara tim yang mengejar tubuh surya sendiri. Surya melakukan penilaian visual di udara dan menemukan ada sekitar 420 robot Caesar di pasukan robot Caesar yang mengejarnya kali ini. Surya melarikan diri ke depan dan menjaga jarak pada batas tertentu. Dia menghitung waktu, kemudian berbalik untuk melakukan serangan balik. Tombak naga biru di tangan Surya terlempar ke bawah. Tombak naga biru yang tajam itu menembus robot-robot Caesar. Setelah itu, naga biru menyerap energinya dan mulai terbentuk. Dia pun berkeliaran di antara robot-robot tersebut. Dalam sekejap mata, 5 robot Caesar berhasil dihancurkannya. Naga biru menghilang. Akan tetapi, formasi pasukan robot Caesar tidak menjadi berantakan karenanya Jasper berteriak, "Semuanya, jangan panik." Bidik surya dan tembakan meriam energi. Begitu suara tersebut terlontar, ratusan meriam energi kembali membombardir surya. Surya pun mundur 100 meter dan mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Bola meriam terus membombardir perlindungan Dewa Naga. Pada saat perlindungan Dewa Naga hampir runtuh, Surya merapalkan mantra dan menggunakan penarikan aura naga. Oleh karena itu, Surya pun berpindah ke gundukan pasir yang berjarak 300 meter. Pada saat ini, Surya merasa sangat gembira. Bagaimanapun, rencananya telah berhasil. Dalam pertempuran ini, total ada 7 robot Caesar yang berhasil dihancurkan. Selain itu, robot-robot yang hancur ini masih berada di bawah komando Jasper. Jika Jasper tidak ada, mungkin akan lebih banyak lagi robot Caesar yang berhasil dihancurkannya. Bagaimanapun, keberhasilan pertempuran hari ini membuktikan kelayakan rencana tersebut. Surya benar-benar dapat menggerogoti pasukan robot Caesar milik Jasper dengan cara ini. Ada sekitar 1080 robot Caesar di pasukan robot Caesar milik Jasper. Jika 10 robot Caesar bisa dihancurkan dalam satu hari, hanya butuh 78 hari untuk mengurangi jumlah robot Caesar lawan menjadi 300. Pada kenyataannya, Surya tahu betul jika mungkin tidak akan memakan waktu lebih dari 70 hari. Bagaimanapun, setiap kali, robot Caesar milik Jasper akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jumlah total robot akan dibagi menjadi 3 bagian. Hal tersebut berarti, selama jumlah robotnya tidak lebih dari 900, Surya bisa menghancurkan belasan, bahkan ratusan robot Caesar dalam satu hari saja. Oleh karena itu, hanya perlu sekitar 30 hari bagi Surya untuk membunuh semua robot Caesar milik Jasper. Kemudian, dia akan bisa melewati lantai pertama menara pagoda ini. Itulah yang dipikirkan oleh Surya. Namun, Surya segera menemukan masalah. Di padang pasir, siang hari sangat panas dan malam hari sangat dingin. Selain itu, di malam hari angin kencang bertiup. Setelah angin kencang bertiup semalaman, bentuk bukit pasir dan lubang pasir di padang pasir akan berubah, sehingga membuat medan benar-benar menjadi berubah total. Saat bangun di pagi hari, Surya menemukan jika medan yang semula digunakan untuk menyerang robot Caesar benar-benar hilang tanpa jejak. Oleh karena itu, Surya hanya bisa memilih medan baru. Pemilihan medan sangat penting. Hal tersebut karena jika medan tidak dipilih dengan tepat, serangan mungkin tidak akan bisa dilakukan. Medan tersebut ditentukan oleh angin kencang pada malam hari dan hanya bisa ditentukan kembali pada siang hari. Pada pagi hari keempat, saat Surya memeriksa medan, dia mendapati jika medannya telah berubah drastis. Dalam radius 100 km, hampir tidak ada medan yang bisa digunakan untuk menyerang robot Caesar. Oleh karena itu, Surya terpaksa memilih medan yang biasa-biasa saja. Setelah menjebak pasukan robot Caesar ke medan tersebut, Surya pun mulai menyerang dan membunuh mereka. Kali ini, karena Jasper tidak berada dalam tim, Surya berhasil menghancurkan 20 robot Caesar sekaligus hanya dalam waktu 10 detik. Dalam setengah bulan berikutnya, Surya mampu menghancurkan beberapa robot Caesar setiap hari dengan memanfaatkan medan. Setelah setengah bulan, Surya terkejut saat mengetahui jika dirinya telah menghancurkan 230 robot Caesar. Bab 2471. Hal ini juga berarti jumlah robot Caesar telah berkurang menjadi kurang dari 900. Biasanya, karena keinginan untuk menyerang dan membunuh, mereka tidak menyadarinya. Namun, kini tampaknya peluang untuk berperang yang sesungguhnya telah tiba.
Pada hari ini, Surya menarik pasukan khusus robot Caesar seperti biasa, kemudian menggunakan teknik inkarnasi. Namun, pada saat ini segalanya berubah. Menurut situasi sebelumnya, robot Caesar seharusnya dibagi menjadi 3 kelompok dan bergerak ke 3 arah yang berbeda. Namun, kali ini di luar dugaan, di bawah komando Jasper, robot Caesar tidak terbagi menjadi 3 kelompok, melainkan membentuk formasi di tempat dan tidak mengejar. Mereka hanya menggunakan meriam energi untuk membombardir Surya dari 3 arah. Surya yang melarikan diri dari pengejaran, melihat robot Caesar di kejauhan, mengerutkan kening seraya bergumam, Jasper ini, apa dia sudah tahu rencanaku? Kalau terus berlanjut seperti ini, aku khawatir rencana serangan awal nggak bisa dipakai lagi. Namun, saat memikirkan hal ini, Surya sangat antusias. Meskipun rencana penyerangan tidak dapat digunakan secara normal, dia masih bisa melakukan yang sebaliknya. Karena Jasper tidak mau membagi pasukan khusus robot Caesar menjadi 3 kekuatan, Surya dapat menggunakan teknik inkarnasi untuk menyerang pasukan khusus robot Caesar dari 3 arah berbeda. Dengan cara ini, meskipun pasukan khusus robot Caesar tidak terbagi, mereka pasti akan melancarkan serangan ke arah yang berbeda. Dengan cara ini, kedua inkarnasi bisa menarik senjata dan Surya juga dapat terus menyerang robot Caesar. Namun, cara ini juga memiliki kekurangan. Meskipun teknik inkarnasi Surya telah berkembang hingga tingkat tertinggi, tetap tidak dapat digunakan lagi dalam waktu 1 jam setelah setiap kali digunakan. Jika ingin menggunakan teknik inkarnasi lagi, dia harus menunggu selama 1 jam dulu. Artinya jika inkarnasi tersebut menghilang, maka dalam waktu 1 jam berikutnya, Surya tidak akan bisa menggunakan inkarnasi tersebut untuk menghindari serangan robot Caesar. Dia hanya bisa bertahan dan menunda waktu. Oleh karena itu, Surya tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya dapat menggunakan 70% dari 100% kekuatannya untuk bertarung, sementara 30% sisanya digunakan untuk menunda waktu saat melarikan diri. Setelah merumuskan rencananya lagi, Surya menunggu 1 jam, kemudian menggunakan teknik inkarnasi. 3 Surya langsung menyerang pasukan khusus robot Caesar milik Jasper dari 3 arah berbeda. Benar saja sesuai dugaan, ketika diserang, pasukan khusus robot Caesar milik Jasper juga mulai melakukan serangan balik. Pasukan yang beranggotakan kurang dari 900 robot itu melancarkan serangan ke 3 arah berbeda. Begitu melancarkan daya tembak dari kedua sisi, tekanan Surya berkurang setengahnya, kemudian dia membunuh beberapa robot Caesar dalam satu serangan. Karena harus bersiap untuk melarikan diri, Surya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah memperhitungkan waktu, Surya segera melarikan diri. Namun, kali ini Jasper tidak membawa siapapun untuk mengejarnya. Dalam 1 hari, Surya menghancurkan 50 robot Caesar Jasper dengan menggunakan teknik inkarnasi berkali-kali. Pada hari-hari berikutnya, Surya mengulangi trik lamanya, menghancurkan puluhan robot Caesar Jasper setiap hari. Tidak lama kemudian, jumlah robot Caesar Jasper menurun tajam menjadi 500. Pada hari ini, Surya melancarkan serangan lagi. 500 robot Caesar yang terlatih berbaris dalam formasi untuk menyerang 3 Surya. Di antaranya, 200 robot Caesar menyerang 2 inkarnasi, sedangkan 300 robot Caesar menyerang Surya. Jumlah ini sudah menjadi batas yang bisa ditanggung Surya. Namun, 10 detik kemudian, setelah Surya menghancurkan 1 robot Caesar, 100 robot Caesar lainnya segera menyerang dirinya. 400 robot Caesar menyerang tubuh Surya, hanya menyisakan 100 robot lapis baja yang menyerang inkarnasinya. Hal ini tanpa bisa ditahan membuat Surya jadi waspada. Bab 2472. Saat ini, Surya memiliki firasat buruk di benaknya. Jasper tidak mengambil tindakan dalam beberapa hari terakhir. Dia mungkin hanya mengamati karakteristik serangan Surya. Jasper sengaja mengirimkan sinyal lemah kepada Surya dengan tujuan menyesatkan Surya dan membuat Surya mengira bahwa Jasper lemah. Gawat, sepertinya dia harus mundur. Surya tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia segera berbalik dan lari. Pada saat ini, Jasper berteriak, "Kejar dia! Orang ini datang setiap jam." Dia baru saja menggunakan teknik inkarnasi. Sekarang dalam 1 jam, dia nggak bisa memakai teknik inkarnasi lagi. Kali ini adalah kesempatan terbaik kita. Mendengar kata-kata Jasper, Surya merasakan hawa dingin di hatinya. Benar saja, orang ini sebenarnya sedang menghitung batas waktu untuk menggunakan teknik inkarnasinya.
Gawat, tetapi sekarang dia sudah menghitungnya, mungkin akan ada pertempuran sengit dalam 1 jam ke depan. Untungnya, Surya tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, dia hanya menggunakan 70% dan menyisakan 30% dari kekuatannya. Sekarang, saat menghadapi kejaran pasukan khusus robot Caesar Jasper, Surya hampir tidak bisa menjaga jarak tertentu. Namun, Surya tahu betul bahwa dia tidak bisa terbang selama 1 jam dengan kecepatan saat ini. Jika kecepatan pasukan khusus robot Caesar tidak melambat, maka dia pasti akan menghadapi pertarungan sengit dengan mereka dalam waktu 1 jam. Dalam keputusasaan, Surya hanya bisa bertaruh bahwa energi robot Caesar akan habis dalam waktu 1 jam. Jika tidak, Surya tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Surya juga tidak menyesali hal ini, karena dia tahu betul bahwa menggunakan 70% dan menyisakan 30% kekuatannya adalah kondisi pertarungan terkuat yang bisa dikumpulkan oleh Surya. Jika tidak seperti ini, mustahil untuk bisa membunuh robot Caesar. Oleh karena itu, caranya tidak salah, sehingga Surya tidak menyesalinya. Sekarang, karena sudah mencapai titik ini, Surya hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Saat melihat robot Caesar yang mengejar di belakangnya, Surya bergumam dalam hati, karena senior Jirano bilang kalau menara pagoda muncul sesuai takdir. Kalau begitu, cuma bisa melihat apa bumi punya peluang untuk mengatasi bencana ini. Nyatanya, Surya sangat percaya diri. Lagi pula, selama hampir sebulan Surya menyerang dan membunuh robot Caesar tanpa henti dan sudah membuat takut pasukan khusus robot Caesar. Oleh karena itu, Surya percaya bahwa Jasper dan yang lainnya tidak akan mengejarnya terlalu lama. Pada akhirnya, dia akan memenangkan pertempuran ini. Namun, pada saat ini sesuatu yang tidak diharapkan Surya terjadi. Jasper berteriak, "Semua robot Caesar, dengarkan perintahku. Berubah menjadi bentuk kedua dan segera maju dengan kecepatan penuh." Kata-kata Jasper seperti sambaran petir yang menyambar Surya. Saat terbang ke depan, Surya tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa di bawah perintah Jasper, 500 robot Caesar mulai berubah. Robot Caesar yang awalnya berwarna putih, setelah bertransformasi berubah menjadi bentuk cita emas berkaki 4. Tiba-tiba, kecepatan robot Caesar yang berubah bentuk cita meningkat 2 kali lipat. Surya terbang ke depan dengan putus asa, tetapi jarak antara dirinya dan robot Caesar secara bertahap makin pendek. 500 meter menjadi 300 meter, 200 meter, 100 meter. Ketika jaraknya memendek menjadi 50 meter, ketiga citah yang menyerang di depan melompat dan menerkam Surya di udara. Citah tersebut mengeluarkan laser energi dari mulutnya. Ketiga sinar laser berkumpul dan ditembakkan ke arah Surya. Surya memadatkan aura naga dan membentuk dinding energi di depannya. Detik berikutnya, laser energi itu membombardir dinding energi. Roar! Dinding energi bergetar, mengeluarkan raungan naga. Tidak lama kemudian, beberapa retakan muncul di dinding. Kemudian, dengan suara ledakan keras dinding energi itu hancur. Sebuah hantaman besar langsung mengempaskan Surya. Surya, yang semula terbang di langit, jatuh secara diagonal ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya jatuh dengan keras di gundukan pasir dengan bunyi yang keras. Bab 2473. Kumpulan aura naga perlahan melayang ke udara. Tubuh Surya terus melepaskan aura naga. Untuk sesaat, Jasper memimpin pasukan citah ke tempat di mana Surya berada. Melihat Surya yang pucat, Jasper mencibir seraya berkata, "Hup, Surya. Sayang sekali rencanamu sudah gagal. Sepertinya nggak ada harapan untuk menyelamatkanmu dan ruang bumimu. Terima kematianmu." Jasper mengendalikan robot citah. Kemudian laser energi keluar dari mulut citah dan ditembakkan ke arah Surya. Pada saat genting, sebuah pusaran aura naga mengembun dan terbentuk dengan Surya sebagai pusatnya. Pusaran tersebut langsung melahap laser energi Jasper. Tidak lama kemudian, seekor naga emas membubung ke langit dari pusaran tersebut. Surya membentuk segel dengan tangannya, merapalkan mantra, melakukan teknik berjalan naga seraya berteriak, "Teknik berjalan naga, level ke-6, bayangan naga tampak." Roar! Naga emas itu berputar ke atas, menimbulkan angin kencang. Namun, kali ini naga emas itu tidak menyerang siapapun dan hanya bertahan selama 2 detik sebelum menghilang. Ketika Jasper mendongak, dia menemukan Surya juga telah menghilang tanpa jejak. Brengsek, orang ini ternyata kabur. 300 meter jauhnya, tepatnya di bawah gundukan pasir, Surya mengepalkan tinjunya.
Karena dia baru saja mengalami pertempuran sengit dan menghabiskan banyak kekuatan pikiran dan fisik, saat ini Surya merasa sangat lelah. Kedua matanya berputar, kemudian dia jatuh pingsan. Surya tidak menyangka bahwa selama ini Jasper punya andil. Jika bukan karena inisiatif menggunakan teknik berjalan naga, Surya pasti akan mati di tangan Jasper. Obsesi ini menemani Surya ke alam mimpi. Dalam mimpinya, Surya melihat Jasper lagi. Jasper memimpin pasukan Cheetah untuk mengejarnya di padang pasir. Ketika dia hendak masuk ke dalam situasi putus asa, cahaya putih tiba-tiba muncul di mulut robot Cheetah dan sebuah laser ditembakkan. Surya sontak terbangun dari mimpinya, diiringi dengan deru angin yang bertiup di telinganya. Saat melihat ke atas, ada banyak bintang di langit malam dan sangat indah. Melihat pemandangan ini, Surya teringat pada ruang bumi. Dia menghabiskan banyak malam melihat bintang-bintang seperti itu dan tidak bisa menahan tangis. Surya bertanya dalam hati, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan ruang bumi? Jika semuanya berakhir seperti ini, ada berapa banyak mimpi yang akan hilang seperti ini? Dimensi ini akan hancur seolah-olah tidak pernah ada. Suara dingin kaisar bayangan terdengar di telinganya, kemudian Surya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mungkin ruang bumi ini akan hancur seolah tidak pernah ada? Tidak, ini adalah hal yang mustahil. Surya merasakan panas di hatinya, lalu pemandangan dari masa lalu muncul di hadapannya. Ruang bumi adalah dimensi yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Itu adalah rumah Surya dan dia tidak akan membiarkan rumahnya dihancurkan. Ada dunia dengan mimpi yang tak terhitung jumlahnya yang sudah diimpikan oleh banyak orang. Sambil berpikir, Surya tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, kemudian luka di dada kanannya pulih dengan sangat cepat. Hanya dengan beberapa helaan napas, luka Surya sembuh sepenuhnya. Ini, bagaimana mungkin? Surya melihat tangannya yang bersinar itu dan tiba-tiba memahami sesuatu. Sarung tangan cahaya, ini adalah kekuatan cahaya, menyembuhkan diri sendiri. Cahaya, Surya sedang menyelamatkan bumi. Ini masalah keadilan dan cahaya. Oleh karena itu, selama berpikiran positif, kekuatan cahaya akan otomatis muncul dan menyembuhkan tubuhnya. Bab 2474. Surya tiba-tiba teringat akan arti cahaya yang dia pelajari di Pulau Kuke. Cahaya yang sesungguhnya berasal dari hati, bukan dari luar. Arti sebenarnya dari cahaya terletak pada cahaya batin. Selama cahaya batin tetap terang, maka kekuatan cahaya akan selalu ada. Kali ini, saat memasuki dimensi lingkaran sihir misterius, Surya ingin meningkatkan kekuatan kultivasinya secepat mungkin. Nafsu, harapan dan obsesi batinnya terlalu kuat. Pemikiran ini membanjiri pikiran-pikiran baik dari cahaya. Oleh karena itu, kekuatan cahaya tidak benar-benar bisa dikendalikan. Faktanya, kekuatan cahaya yang sebenarnya sangat kuat. Ini adalah sebuah energi khusus yang akan berubah seiring dengan pikiran baik dari batin kultivator. Kekuatan cahaya dan kekuatan penghancur keduanya berasal dari kekuatan aturan ruang tengah. Karena Surya adalah orang yang baik hati, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan penghancur dan menampilkan kekuatannya yang paling kuat. Namun, jika hati menjadi murni, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengendalikan kekuatan cahaya. Pada saat ini, Surya tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Jirano. Hanya benda-benda yang ada di ruang bawah yang akan muncul di menara pagoda. Sementara itu, kekuatan cahaya berasal dari ruang tengah. Hal ini juga berarti bahwa selama bisa mengerahkan kekuatan cahaya murni yang terkuat, maka pasti bisa melewati lantai 9 menara pagoda dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bumi. Bagaimanapun juga, Surya hanya seorang kultivator ruang bawah dan pemahamannya tentang kekuatan cahaya saja tidak cukup. Jelas tidak mungkin untuk melewati lantai 9 menara pagoda dengan kekuatan cahaya saat ini. Namun, setidaknya ada peluang untuk level pertama ini. Surya melihat ke telapak tangannya seraya berkata, demi ruang bumi dan orang-orang baik itu, tolong beri aku kekuatan cahaya. Saat mengucapkan kata-kata ini, Surya merasakan hatinya terhanyut. Dalam sekejap, seluruh tubuh Surya memancarkan cahaya putih. Di bawah cahaya putih yang kuat ini, sebuah kekuatan khusus mengangkat tubuh Surya ke udara. Saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, Pak Jasper, pria bernama Surya itu ada di sana. Pergi sekarang. Malam ini, apapun yang terjadi, kita akan membunuhnya. Jasper memberi perintah,
Lalu robot Caesar segera berubah menjadi wujud Cheetah dan bergegas menerjang Surya seperti binatang buas. Faktanya, robot Caesar berwujud Cheetah tidak hanya memiliki kemampuan berlari yang luar biasa, tetapi juga memiliki kemampuan mengendus. Surya terluka parah, mereka bisa menemukan keberadaan Surya melalui mengendus. Namun, entah kenapa ketika mereka hendak menemukan Surya, tiba-tiba terjadi badai di gurun yang luas. Badai berlanjut hingga malam hari. Setelah langit gelap, angin kencang bertiup. Aroma Surya bercampur di udara, sehingga lokasi spesifik Surya tidak dapat diidentifikasi. Jasper adalah orang yang memiliki kemampuan observasi yang tajam. Dia mengetahui bahwa Surya adalah orang yang sangat cerdas. Robot Caesar hanya memiliki dua wujud, satu wujud manusia dan satu wujud Cheetah. Awalnya Surya tidak mengetahui bahwa robot Caesar memiliki wujud kedua yaitu Cheetah, tetapi kali ini wujud itu sudah terungkap di depan Surya. Ini juga berarti, jika kali ini Surya tidak terbunuh karena terluka parah, setelah dia pulih, dia pasti akan memperhitungkan bentuk khusus robot Caesar dan mengambil tindakan berburu yang lebih tepat. Suatu ketika, Jasper mati di tangan Surya. Kali ini, ketika Surya datang ke sini, Jasper tidak akan pernah membiarkan Surya berhasil. Bagi Jasper, ruang bumi sudah menjadi dimensi yang buruk, karena dia sangat menderita di sana. Kali ini, Surya datang ke Menara Pagoda dan apapun yang terjadi, Jasper harus menghentikannya. Bab 2475. Selama Surya terbunuh, pasti tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan ruang bumi. Pada akhirnya, ruang bumi akan dilahap dan menjadi pengikut Dewa Iblis. Jasper akan memiliki kesempatan untuk kembali ke bumi lagi. Ketika saatnya tiba, Jasper akan menjadi orang yang dikendalikan oleh Dewa Iblis di bumi. Oleh karena itu, untuk kembali ke bumi, Jasper harus menghentikan Surya menyelamatkan bumi. Jasper akan memimpin pasukannya untuk mencari keberadaan Surya dalam semalam. Faktanya, Menara Pagoda adalah dimensi khusus. Dimensi ini adalah ruang kombinasi energi cahaya dan gelap di alam semesta. Orang baik akan berubah menjadi energi cahaya setelah kematiannya dan akhirnya bereinkarnasi. Sementara orang jahat akan berubah menjadi energi gelap setelah mereka mati. Jika berada dalam dimensi yang tidak dikendalikan oleh Dewa Iblis, energi gelap akan bereinkarnasi kembali. Situasi dalam ruang bumi cukup istimewa. Ini bukanlah dunia cahaya atau dunia yang dikendalikan oleh Dewa Iblis. Energi cahaya dapat bereinkarnasi kembali, sedangkan energi gelap akan tenggelam di bawah pengaruh oleh energi Dewa Iblis dan akhirnya meninggalkan dunia ini, menjadi bagian dari energi Dewa Iblis. Karena alasan khusus, Jasper masih memiliki pikiran lurus di dalam hatinya. Oleh karena itu, secara kebetulan dia diubah dan muncul di Menara Pagoda. Akan tetapi, meskipun Jasper dibangkitkan kembali, dia masih merenungkan masa lalu dan tidak mau tinggal begitu saja dan menjadi boneka di Menara Pagoda. Jasper tahu betul, selama Surya tewas atau melewati lantai pertama Menara Pagoda, dirinya akan menghilang dan akan berubah menjadi energi gelap, lalu bergabung ke dalam tubuh Dewa Iblis kembali. Oleh karena itu, hanya jika Dewa Iblis menguasai bumi, Jasper dapat benar-benar kembali bumi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Jasper harus menghentikan Surya. Pasukan Cheetah segera menyerang, setiap robot Cheetah melompat dan ingin menggigit Surya di udara. Taring robot Cheetah juga sangat kuat. Jika Surya digigit, dia akan terkoyak menjadi beberapa bagian hanya dalam waktu 3 detik. Namun, saat robot Cheetah itu menukik, Surya terbang ke tempat yang lebih tinggi. Setiap robot Cheetah terus berusaha dan gagal, tetapi Surya tidak peduli. Hanya dalam waktu setengah menit, Surya sudah dikepung oleh pasukan Cheetah. Jasper menatap Surya dengan tenang. Sekarang, Jasper tidak berpartisipasi atau menghentikan serangan pasukan Cheetah. Faktanya, serangan terhadap Surya hanyalah salah satu tujuannya. Meskipun Jasper mengetahui bahwa tinggi Surya cukup tinggi, sehingga serangan tersebut tidak akan berdampak pada Surya. Namun nyatanya, Jasper hanya ingin menggunakan ini untuk menutupi tujuannya yang lain. Yaitu menggunakan situasi saat menggigit Surya agar pasukan Cheetah mengatur formasi mereka. Kemudian, pasukan Cheetah membentuk lingkaran di udara dan mengelilingi Surya. Membentuk lingkaran dapat memblokir setiap celah. Jasper melihat bahwa Surya sepertinya tidak menyadari tujuannya yang sekarang. Saat ini, formasi telah berhasil dikerahkan. Mulut Jasper melengkung seraya berteriak, "Laser energi, luncurkan!"
Segera setelah Jasper selesai berbicara, laser putih muncul dari mulut 500 robot Cheetah, kemudian ditembakkan ke arah Surya dari segala arah. Surya memejamkan mata, lalu perisai pertahanan kekuatan cahaya yang berpusat di sekitar Surya terbentuk. Secara bertahap berkembang menjadi bola cahaya dengan diameter beberapa meter. Detik berikutnya, laser yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke bola cahaya tersebut. Namun, laser ini tidak menembus bola cahaya itu, melainkan diserap dan ditampung oleh bola cahaya tersebut. Lapisan tirai air muncul di atas bola cahaya. Bola cahaya segera mengembang dengan cepat dan mengembang beberapa kali dalam sekejap. Apa? Ketika Jasper melihat kejadian ini, dia tiba-tiba tertegun. Lalu dia menggertakkan gigi dan berkata, si brengsek ini ternyata menyerap laser energi. Baiklah, coba saja. Berapa lama kekuatan kultivasimu bisa bertahan? Bab 2476. Tunggu saja, bola cahayanya akan meledak. Surya, kamu akan berubah menjadi bubuk. Jasper teringat kejadian beberapa hari yang lalu ketika Surya menggunakan badai aura naga untuk menyerap banyak bola energi. Pada akhirnya, badai aura naga meledak dan Surya terluka parah. Kemudian, sudut mulut Jasper melengkung. Surya, rencanamu untuk menyelamatkan bumi ditakdirkan untuk gagal. Kali ini, kamu pasti akan mati di sini. Terima kematianmu. Semuanya, terus gunakan serangan laser energi. 500 Cheetah terus menembakkan laser energi dari mulutnya. Semua laser energi ini diserap oleh bola cahaya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bola cahaya energi mengembang dan diameternya mencapai lebih dari 100 meter. Pak Jasper, kalau ini terus berlanjut, semua robot akan kehilangan seluruh energinya. Saat itu, aku khawatir kita nggak akan bisa kembali ke markas. Omong kosong apa yang kamu katakan? Terus serang dia. Mata Jasper memerah. Dia berteriak marah, berharap untuk bisa membimbing semua orang untuk menyerang Surya lagi. Namun, kali ini hanya kurang dari separuh orang yang berinisiatif untuk menyerang. Melihat hal tersebut, Jasper hendak marah ketika tiba-tiba bola cahaya energi yang besar di langit jatuh ke tanah. Apa yang akan dia lakukan? Mata Jasper membelalak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Surya telah mengendalikan bola cahaya itu hingga jatuh ke tanah. Dalam sekejap, semua anggota pasukan khusus robot Caesar, termasuk Jasper, diselimuti oleh bola cahaya itu. Kemudian bola cahaya itu meledak, lalu gelombang energi kekuatan cahaya menyebar. Kemanapun gelombang energi itu pergi, semua robot Caesar berubah menjadi besi tua. Sementara itu, anggota pasukan yang mengemudikan robot Caesar juga berubah menjadi aura hitam dan menghilang. Ketika Jasper melihat kejadian ini, dia berseru dengan marah, Surya, aku akan mengingatmu. Cepat atau lambat, aku akan kembali ke bumi dan aku pasti akan mendapatkan kembali apa yang sudah hilang. Gelombang energi melewatinya. Sebelum Jasper selesai berbicara, dia berubah menjadi aura hitam dan menghilang. Akhirnya, gelombang energi pun turut menghilang. Surya berdiri di sana, melihat sekeliling robot Caesar yang telah diubah menjadi besi tua di atas hamparan pasir kuning. Pada akhirnya, dia menarik napas. Mata Surya berputar, kemudian dia pingsan. Di pulau tanpa nama, tepatnya di dalam hutan, utusan kegelapan dan Holt sedang duduk di sana sambil memanggang ikan. Untuk menangkap Surya, utusan kegelapan tidak berniat meninggalkan pulau tanpa nama, karena keberadaan Surya membuatnya merasa terancam. Pada saat ini, utusan kegelapan sedang mengingat dalam benaknya. Ada banyak bencana yang telah terjadi di bumi selama beberapa ratus tahun terakhir. Hampir setiap bencana akan membunuh banyak orang. Akan tetapi, penguasa negara Aerovia sepertinya tidak pernah menyelamatkan mereka. Sosok penguasa ini sepertinya sudah lama menjauh dari masalah dunia. Jika kali ini utusan kegelapan menarik bumi ke dalam wilayah Dewa Iblis, entah apakah penguasa tersebut akan mengambil tindakan. Jika dia bisa mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan setuju dengan Surya. Dia akan menyuruh Surya untuk mengumpulkan kaldron 9 naga, kemudian menceritakan tentang rahasia klan naga kepadanya. Jika penguasa itu tidak mengambil tindakan, maka Surya adalah ancaman terbesar. Membunuh Surya sama dengan menghilangkan ancaman tersebut. Namun, kapan harus membunuh Surya telah menjadi hal yang paling genting. Lagi pula, jika Surya terbunuh saat ini, penguasa tersebut mungkin akan marah.
Jika dia memutuskan untuk mengambil alih bumi lagi dan campur tangan dalam masalah ini, khawatirnya beberapa hal harus ditunda untuk sementara waktu. Saat memikirkan hal ini, utusan kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa di ruang bawah, masih ada seorang kultivator kuat yang datang dari ruang atas. Orang ini, menurut aturan dunia kultivator, harus berkultivasi di ruang atas. Namun, dia justru datang ke ruang bawah. Orang yang tidak mengenal harga diri ini, tidak boleh membiarkan dia menjadi hambatan terbesarnya. Brak, bab 2477. Pada saat ini, ranting-ranting yang terbakar mengeluarkan suara dan percikan api. Holt menengok dan melihat keluar hutan, kemudian dia berkata dengan muram dan gelisah, "Yang mulia." Utusan kegelapan menyahut, auranya kuat sekali. Orang tua itu, sepertinya dia sudah ada di sini. Pada saat ini, di pantai pulau tanpa nama, sebuah kapal uap sipil berlabuh. Pemimpin suci tua yang bernama Oberon dari organisasi Cahaya Dewa dan seorang pemuda berjubah putih yang memegang tongkat sihir, sedang berdiri di haluan kapal. Nama pemuda itu adalah Clinton dan dia mengerutkan kening seraya berkata, "Yang mulia pemimpin suci, pria itu juga ada di sini." Oberon menjawab, "Utusan kegelapan." Sepertinya Holt sudah menyinggung perasaannya. Clinton tahu bahwa utusan kegelapan adalah orang dari Lembah Cahaya. Organisasi Cahaya Dewa adalah pengikut Lembah Cahaya, setidaknya di antara mereka ada yang mengetahui hal ini. Namun, kebanyakan orang di dunia tidak mengetahui keberadaannya Lembah Cahaya, sehingga masalah ini tampak menyusahkan bagi Clinton. "Yang mulia pemimpin suci, kalau begitu, apa kita harus menyerahkan masalah pemimpin suci kecil kepada pria itu? Atau kita yang harus menanganinya?" Oberon terdiam beberapa saat dan menjawab, "Holt adalah reputasi organisasi Cahaya Dewa. Walaupun dia dikendalikan oleh orang lain, dia cuma bisa dikendalikan oleh orang-orang dari organisasi Cahaya Dewaku. Orang itu nggak memenuhi syarat. Sekarang, Clinton, pergilah ke hutan dan temui dia. Bilang padanya kalau Holt berasal dari organisasi Cahaya Dewaku dan suruh dia untuk menyerahkan Holt." "Mengerti." Clinton mengambil tongkat sihirnya dan pergi ke pulau. Dia berjalan cepat ke dalam hutan dan mendatangi utusan kegelapan dan Holt. Utusan kegelapan sepertinya tidak menganggap serius Clinton. Menghadapi kemunculan Clinton yang tiba-tiba, untuk sesaat utusan kegelapan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan hanya terus menatapi ikan bakar di atas api. Clinton, seru Holt berkeringat dingin saat melihat orang yang datang adalah Clinton. Perlu diketahui Clinton adalah asisten pemimpin suci Oberon yang menangani beberapa peristiwa besar organisasi Cahaya Dewa di dunia. Konon katanya, kekuatan Clinton adalah yang kedua setelah pemimpin suci. "Pak Holt, sudah lama nggak bertemu." Clinton melirik ke arah Holt sambil tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya dan tertuju pada utusan kegelapan. Dia meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, kemudian memberi hormat dengan sopan kepada utusan kegelapan seraya berkata, "Aku Clinton, salam hormat, yang mulia utusan kegelapan." "Clinton, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya utusan kegelapan melirik ke arah Clinton. Clinton terkejut dan menjawab, "Utusan kegelapan, pemimpin suci ada di luar. Kali ini, pemimpin suci yang mengirimku ke sini. Beliau berharap bisa mengambil Holt kembali dari yang mulia utusan kegelapan. Bagaimanapun, Holt adalah anggota organisasi Cahaya Dewaku." "Organisasi Cahaya Dewa, Clinton, sampaikan pada Oberon. Sekarang Holt sudah menjadi pelayan setiaku. Kalau dia ingin terus duduk di posisi pemimpin suci, sebaiknya jangan membuatku marah." Setelah mendengar ini, tubuh Clinton gemetar. Kemudian, dia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, Clinton tahu di dalam hatinya bahwa dirinya bukan tandingan utusan kegelapan, jadi dia hanya bisa membungkuk memberi hormat dan mundur. Oberon menatap Clinton yang mendekat seraya bertanya, "Bagaimana? Apa yang dia bilang? Dia nggak mau menyerahkan Holt kepada kita." "Orang ini." Oberon melihat ke arah hutan. Pada saat ini, aura energi yang memancar dari hutan tiba-tiba berlipat ganda. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Oberon, lalu dia menghela napas seraya berkata, "Sepertinya segala sesuatunya nggak seperti yang kubayangkan. Apa yang terjadi sekarang di luar kendali kita." "Clinton, naiklah." Bab 2478. Pada saat ini, Clinton juga merasakan aura yang kuat,
seluruh tubuhnya gemetar dan dia berkata, "Baik Yang Mulia Pemimpin Suci, aku akan menyalakan kapalnya sekarang." Pada akhirnya, Oberon dan Clinton meninggalkan pulau tanpa nana itu dengan kapal sipil mereka. Kali ini, mereka kembali tanpa hasil. Namun, Oberon memahami satu hal, yang selalu dia duga sebelumnya, tetapi hal ini belum pernah terbukti. Sekarang saatnya menarik kesimpulan. Utusan kegelapan sebenarnya adalah inkarnasi dari penguasa kegelapan. Mereka sebenarnya adalah satu orang. Mereka adalah kultivator kuat dari ruang tengah. Oberon tahu, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa membunuh utusan kegelapan. Namun, jika dia melakukan hal itu pasti akan membuat marah penguasa kegelapan. Oberon adalah orang yang menjunjung tinggi iman dan kepercayaan pada kehendak surga. Oleh karena itu, dengan keberadaan penguasa kegelapan dan lainnya, Oberon percaya, bahwasanya meskipun dia ingin menyelamatkan bumi, dia tidak akan memiliki kesempatan. Yang Mulia Pemimpin Suci, pria bernama Surya itu, aku dengar sekarang dia sedang mencari kaldron naga. Kultivator dari negara Aerovia itu, Senior Zoni, tampaknya ada banyak penguasa yang tersembunyi di dunia ini. Oberon melihat ke tempat pertemuan air dan langit di kejauhan. Sorot matanya terlihat sangat rumit. Selama tertidur, Surya tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Dia hanya merasa tidurnya sangat nyenyak. Ketika Surya bangun lagi, terik matahari sudah ada di kepalanya, pasir kuning terasa panas dan padang pasir itu dipenuhi dengan aura yang panas. Surya melepaskan aura naganya, lalu suhu tubuhnya segera turun dan kembali ke suhu normal. Saat melihat ke atas, tidak jauh dari situ, pusaran spiral cahaya putih muncul. Jelas sekali, Surya telah lulus ujian dari tingkat pertama Menara Pagoda dan selama dia memasuki cahaya putih, maka dia bisa mencapai tingkat 2. Ujian di tingkat pertama mendorong Surya ke dalam situasi hampir putus asa. Jika dia memasuki tingkat kedua dengan gegabah, dia mungkin tidak akan bisa lulus, kemungkinan dia bahkan mati di dalam. Oleh karena itu, Surya tidak terburu-buru ke tingkat kedua, tetapi justru terbang jauh dan segera menemukan markas tempat Jasper beserta yang lainnya yang ada di gurun. Surya menemukan air dan makanan di markas. Setelah diperiksa dengan cermat, Surya menemukan bahwa sumber makanan dan air ini cukup baginya untuk tinggal di tingkat pertama selama 20 tahun. 20 tahun sepertinya adalah waktu yang lama, tetapi begitu memasuki kondisi kultivasi, itu akan berlalu dengan cepat. Surya sangat bahagia, setidaknya sekarang dia dapat menjamin bahwa dia dapat berkultivasi selama 20 tahun terlebih dahulu. Setelah berkultivasi selama 20 tahun di lingkungan di mana aura energinya 1000 kali lebih besar daripada dunia luar, Surya tidak tahu dia akan menjadi seperti apa dalam 20 tahun mendatang. Namun, dapat dipastikan bahwa kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya beberapa tingkat setelah 20 tahun. Setelah makan dan minum, Surya mulai berkultivasi. Dengan berkah aura energi yang kuat, Surya segera memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aura naga. Naga adalah hal yang tidak bisa diprediksi. Seperti kata pepatah, naga dewa melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya dan naga tidak bisa dilihat begitu saja. Naga yang dilihat oleh manusia akan menunjukkan kekurangannya. Bagaimanapun juga, jika dilihat seseorang akan menampakkan bentuk tubuhnya, dan selama menampakkan bentuk tubuhnya, itu sama saja dengan menampakkan kekurangannya. Oleh karena itu, Surya membuat naga menjadi tidak terlihat dan hanya pada saat melancarkan serangan, barulah energi naga tersebut dapat terbentuk. Namun, bagaimana membuat naga itu tidak terlihat dan menampakkan wujud aslinya saat menyerang? Waktu berangsur-angsur berlalu dalam pemikiran Surya. 20 tahun berlalu dengan cepat, Surya akhirnya memahami dan berkultivasi teknik naga dewa. Teknik naga dewa adalah teknik khusus yang dipahami sendiri oleh Surya. Saat melakukannya, pertama-tama dia akan mengontrol aura naga dan memadatkannya menjadi awan putih, lalu kemudian, aura naga mengembun menjadi bentuk naga. Dengan cara ini, naga bisa bersembunyi di awan putih dan saat melancarkan serangan, ia bisa mengaum keluar dari awan putih. Karena terdapat awan putih sebagai penutup, selama kecepatan serangannya cukup cepat, musuh akan terbunuh tanpa pertahanan. Surya menyerap aura naga itu, lalu suara raungan di langit tiba-tiba berhenti. Kemudian, Surya berjalan menuju cahaya putih. Dengan kilatan cahaya putih di depan matanya, Surya tiba di lantai 2 Menara Pagoda.
Lantai 2 menara pagoda adalah hamparan lautan luas. Di langit ada bulan cerah yang menggantung tinggi. Surya berdiri di udara seraya mengerutkan kening, menatap bulan di langit seraya berkata, "Langit malam. Baru saja, jelas masih siang hari. Kenapa di lantai 2 justru langit malam?" Bab 2479. Pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba terjadi di laut, lalu sebuah tirai air besar muncul. Tidak lama kemudian, aliran air segera berkumpul ke bawah, tirai air juga tertarik ke bawah. Seekor gurita besar dengan ukuran beberapa ratus meter muncul di depan mata. Saat melihat gurita itu, Surya mengerutkan kening seraya berkata, "Sepertinya, gurita ini adalah ujian di lantai ini." Saat ini, suara ledakan tawa yang membahana datang dari bawah. "Hahaha, Surya, akhirnya kita bertemu lagi. Karena kamu ada di sini, menetap saja di sini selamanya." Ini, Surya tertegun sejenak, lalu seberkas cahaya keluar dari matanya. Dia melihat ke bawah dan benar saja, di atas kepala gurita raksasa, bagian bawah tubuh Kaisar Bayangan menyatu dengan gurita, sedangkan bagian atasnya terbuka. Saat ini, dia melihat Surya dengan penuh semangat. Saat mata mereka bertemu, Kaisar Bayangan menggertakkan gigi. Seraya mengutuk, "Surya, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Aku nggak pernah mengira kalau aku akan mati di tanganmu. Terakhir kali, kamu yang membunuhku. Hari ini, di menara pagoda ini, aku pasti akan membunuhmu." Setelah berbicara, Kaisar Bayangan mengendalikan gurita itu. Tidak lama kemudian, gurita itu mengulurkan beberapa tentakel dan meraih Surya. Surya buru-buru menghindar, tetapi kecepatan Kaisar Bayangan terlalu cepat. Surya jelas sudah menghindar, tetapi tentakelnya berbalik lagi dan melilit tubuh Surya kembali. Tidak lama kemudian, tentakel itu tiba-tiba ditarik kembali, menyeret Surya menuju Kaisar Bayangan dengan cepat. Di udara, aura naga Surya meledak, aura naga yang meledak langsung merobek tentakel gurita menjadi beberapa bagian. Tidak lama kemudian, Surya segera menghindar dan mundur beberapa ratus meter. "Hahaha, sepertinya selama ini kamu sudah mengalami kemajuan, tapi sayangnya dengan kekuatanmu saat ini, kamu belum menjadi lawanku." Surya memperhatikan bahwa ketika Kaisar Bayangan sedang berbicara, ada 3 bayangan hitam yang menyebar dengan cepat di bawah air laut. Tidak lama kemudian, seekor gurita besar muncul di kiri, kanan dan di belakang Surya. 4 Kaisar Bayangan mengepung Surya, keempatnya mengendalikan gurita untuk merentangkan tentakelnya dan meraih ke arah Surya. Pada saat kritis, Surya melepaskan aura naganya dan memadatkannya menjadi awan putih. Tidak lama kemudian, naga putih itu terbentuk dan terbang menembus awan. Surya melompat maju dan terbang ke awan. Detik berikutnya, naga putih itu berlari keluar dari awan dan berenang di antara 4 gurita raksasa. Badai energi naga yang dahsyat secara langsung menyebabkan keempat gurita raksasa itu meledak. Duar, duar, duar. Keempat Kaisar Bayangan itu berteriak satu persatu, lalu berubah menjadi aura hitam dan menghilang. Ketika Surya melihat lagi, pusaran cahaya putih menuju tingkat ketiga telah muncul di udara. Surya mencibir seraya bergumam, orang ini sangat lemah. Faktanya, Surya tidak tahu justru karena kekuatannya yang meningkat, dia mampu menghadapi 4 Kaisar Bayangan. Jika tidak, dengan kekuatan Surya saat baru saja memasuki menara pagoda, lalu langsung memasuki tingkat 2 untuk menerima tantangan dari Kaisar Bayangan, Surya pasti akan dikalahkan olehnya. Kultivasi selama 20 tahun di lantai pertama menara pagoda telah memungkinkan kekuatan Surya meningkat beberapa tingkat. Surya membuang aura naganya, menatap air laut yang tenang, lalu terbang ke pusaran cahaya putih. Bab 2480. Kilatan cahaya putih melintas di depan matanya, kemudian Surya tiba di tingkat 3 menara pagoda. Tingkat 3 menara pagoda adalah kota yang ramai, dengan orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Semuanya sangat ramai seperti biasanya. Surya tiba-tiba muncul di jalan besar. Melihat kerumunan orang yang berlalu lalang, dia tiba-tiba tertegun dan berpikir dalam hati bahwa dirinya jelas berada di menara pagoda, mengapa tiba-tiba muncul di sini. Sinar matahari keemasan bersinar, lalu hitungan mundur lampu merah di depan berubah menjadi hijau. Orang-orang yang menunggu di pinggir jalan melintasi garis penyeberangan dan berjalan menuju seberang. Segala sesuatu di sini terlihat biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika bukan di menara pagoda,
Hari seperti itu seharusnya menjadi hari yang sangat biasa dan nyaman. Saat melihat sekeliling, Surya mengerutkan kening, seolah-olah dia mendapat ilusi. Entah kenapa, Surya selalu merasa segala sesuatu di depannya tampak tidak nyata. Namun pada saat itu, sebuah bus muncul dan berhenti di pinggir jalan. Surya tidak mau naik bus tersebut, tetapi dia terhimpit oleh sekelompok orang di belakangnya yang sedang bergegas untuk naik bus. "Jangan dorong, aku sedang buru-buru." "Pak, apa kamu bisa mengemudi lebih cepat? Untungnya aku baru saja membeli roti." Di dalam bus, semuanya seperti biasa. Surya mencoba mendeteksi dan menemukan bahwa orang-orang ini tidak memiliki aura energi apapun. Surya meraih sandaran tangan, menundukkan kepalanya seraya berbisik, "Aneh, apa yang terjadi dan kenapa ada di sini?" Saat bus melewati perempatan lampu lalu lintas, tiba-tiba terdengar suara mendesak dari depan, "Ada seseorang di dalam bus." Surya tercengang, bus ini penuh dengan orang. Surya secara naluriah mendongak, tetapi tiba-tiba, menemukan bahwa semua orang di sekitarnya memperhatikannya dan mereka semua memiliki niat membunuh di mata mereka. Tatapan tajam itu seolah mencabik-cabik Surya. "Kalian!" Begitu dia selesai berbicara, kerumunan di sekitarnya bergegas menuju Surya seperti orang gila. Mereka merobek pakaian Surya secara asal, bahkan ada yang membuka mulut dan menggigit lengan Surya. Saat ini, lampu merah berubah menjadi hijau dan bus terus melaju. Detik berikutnya terdengar suara tabrakan yang keras. Kaca belakang bus pecah dan beberapa orang langsung terjatuh ke tanah, sedangkan Surya melompat dari bus. Saat ini, pakaian Surya telah terkoyak-koyak dan dia terlihat sangat tertekan. Saat dia mendarat, Surya melihat ke arah orang-orang yang terjatuh ke tanah. Orang-orang ini baru saja menangkapnya dan tidak melepaskannya. Sekarang, ketika dia jatuh ke tanah, mereka mungkin akan datang dan melawan Surya lagi. Surya langsung masuk ke kondisi bertarung. Namun, setelah orang-orang yang terjatuh bangkit dari tanah dengan canggung, mereka melewati Surya dan bergegas menuju bus yang sudah bergerak. Saat melihat ini, Surya menunjukkan ekspresi bingung. Ketika dia melihat lagi, beberapa orang telah melompat dari jendela belakang bus. Aura energi asli yang kuat di dalam bus juga menghilang sepenuhnya, setelah ada seorang pria terakhir yang melompat ke dalam bus. Bersambung ke bab 2481. Terima kasih. Bab 2481. Surya menatap bus yang perlahan beranjak pergi itu sambil berpikir. Aura orang-orang yang menindasnya barusan itu kuat sekali, tetapi aura itu kini mendadak lenyap. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan mereka bukan manusia dan secara terang-terangan menyerangnya karena merasakan energinya. Itu berarti semua penduduk kota bukanlah orang sungguhan. Mereka memang beraktivitas selayaknya manusia biasa, tetapi tidak mengizinkan ada manusia hidup sesungguhnya muncul di antara mereka. Surya pun memperhatikan pakaiannya, lalu menoleh dan secara kebetulan melihat toko jas. Dia tersenyum kecil. Untuk memastikan tebakannya, Surya mencoba masuk ke toko jas dan mulai memilih jas. Awalnya tidak ada energi apa-apa di sana, tetapi dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 orang pelayan dan si pemilik toko mulai memancarkan energi yang kuat. Mereka bertiga bergegas menuju Surya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Surya segera menghindari mereka dan kembali ke jalan sambil tersenyum. Dugaannya benar, semua penduduk kota ini memang bukan manusia sungguhan. Mereka beraktivitas seperti biasa, tetapi tidak mau sampai ada manusia sungguhan muncul. Meskipun begitu, kota ini sangat makmur. Setidaknya, ada sekitar 1 juta orang hidup di sana. Surya tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan misinya, tetapi dia tahu setidaknya dia harus mengamati situasi seluruh kota. Karena hanya dengan begitulah dia baru bisa menyelesaikan misinya. Surya awalnya mengira selama dia tidak memasuki toko atau naik mobil, dia tidak akan mengganggu penduduk kota ini. Namun, Surya tidak menyangka kembali ke jalanan akan membuatnya menjadi tontonan para penduduk kota. Surya pun menertawakan dirinya sendiri. Makin lama dia berjalan, makin dia menyadari betapa banyaknya orang yang mengamatinya. Penduduk di sekitarnya mulai bergegas ke arahnya. Begitu Surya berlari, mereka semua segera mengejarnya. Jumlahnya langsung menjadi ratusan dan terus bertambah. Hanya dalam 1 menit, ada sekitar 1000 orang lebih yang mengejar Surya. Apa-apaan ini? Surya menoleh menatap kerumunan orang yang bertambah besar di belakangnya. Jantungnya berdegup dengan kencang dan dia hanya bisa berlari lebih cepat.
Surya pun segera tiba di alun-alun kota. Saat menoleh ke belakang lagi, sudah ada yang muncul di belakangnya. Seorang raksasa setinggi 10 meter, sementara orang-orang yang berlarian di sekitarnya terus berubah menjadi aura hitam dan menyatu ke dalam tubuh raksasa itu. Tubuh raksasa terus bertambah besar dan dia mengayunkan tinjunya ke arah Surya. Surya segera menghindar sehingga serangan itu menghantam tanah dengan kencang hingga berlubang dalam. Karena orang-orang terus berdatangan dari sekitar alun-alun, Surya berlari ke depan. Sayangnya, sudah ada kerumunan orang di depan yang mengadang jalannya. Mereka menyambar pakaian Surya dan merobeknya dengan gila-gilaan sehingga Surya terpaksa melompat ke udara dan terbang. Raksasa itu kembali mengayunkan tinjunya. Surya segera menghindar ke samping, tetapi tetap terhempas oleh embusan angin tinju tersebut. Embusan angin itu mengandung aura hitam yang dahsyat. Saking dahsyatnya, sampai langsung memunculkan luka di tubuh Surya. Brengsek, Surya menggerakkan pikirannya dan cahaya putih pun terpancar dari sekujur tubuhnya. Luka-lukanya juga langsung sembuh. Raksasa itu terus melahap aura hitam dan tangannya memancarkan energi yang makin kuat. Detik berikutnya, raksasa itu mengayunkan pedangnya menyerang Surya. Surya refleks menghindar. Kemudian, raksasa itu menyerang dengan pedangnya yang lain. Surya kembali menghindar. Sayangnya, raksasa itu terus mengayunkan pedangnya seolah-olah tidak kenal lelah. Surya terpaksa terus menghindar, sementara raksasa itu sekarang sudah setinggi 30 meter. Bab 2482. Ujung Pedang Hitam. Raksasa itu menghancurkan beberapa bangunan setiap kali terayun, tetapi Surya sudah tidak terluka lagi berkat perisai kekuatan cahaya. Surya langsung mulai menganalisis kekuatan serangan raksasa itu, sementara si raksasa terus bertambah besar. Dari yang setinggi 50 meter, lalu menjadi 70 meter dan akhirnya 100 meter. Saat raksasa itu setinggi 100 meter, sepertinya semua penduduk kota sudah berubah menjadi aura hitam dan bergabung ke dalam tubuh raksasa itu. Raksasa itu tiba-tiba menusukkan pedang hitamnya ke atas tanah, aura hitam pun langsung menyebar. Sepertinya dia takut Surya akan melarikan diri. Aura hitam itu langsung bergerak menembus tanah dan membumbung tinggi ke atas langit, lalu berkumpul di atas kepala si raksasa dan memadat menjadi kubus hitam sehingga Surya terjebak di dalamnya. Raksasa itu kembali mengayunkan pedangnya, tetapi Surya terus menghindar. Setelah berulang kali menghindar, Surya langsung terbang menuju dinding aura hitam itu. Dia menusuk dinding itu dengan pedangnya, berharap bisa kabur keluar dari sangkar ini. Namun, dinding aura hitam itu justru menyerap kekuatan cahaya milik Surya. Sesaat kemudian, ada banyak tangan yang terulur keluar dari dinding dan mencoba menahan Surya. Surya memotong tangan mereka semua dengan pedang naga iblisnya, tetapi tiba-tiba pedang si raksasa menyerangnya lagi. Surya langsung menghindari dengan gesit. Surya, kamu nggak mungkin bisa kabur. Ini adalah dunia kegelapan, energimu akan segera terserap habis. Surya memandang raksasa itu. Tiba-tiba, tubuh raksasa itu mulai menyusut. Dari yang semula setinggi 100 meter, raksasa itu mendadak menjadi setinggi orang dewasa. Raksasa itu melirik Surya, aura hitam terpancar dari sekujur tubuhnya. Kamu, aura hitam segera memenuhi seluruh sangkar, sementara lawan Surya itu membuat segel dengan tangannya dengan bibir yang terus melantunkan mantra. Angin pun mulai bertiup di dalam sangkar, makin lama makin cepat dan akhirnya membentuk pusaran angin di dalam sangkar itu. Tubuh Surya terus diputar dalam pusaran angin, berbagai macam sosok muncul di sekelilingnya. Sosok-sosok itu terus melahap kekuatan cahaya dari perisainya. Surya memutar tangan kirinya dan mengeluarkan tombak naga biru, lalu melemparkan tombak itu. Tombak naga biru menusuk sosok-sosok itu dan segera menyerap aura hitam dalam pusaran angin itu. Sayangnya, energi naga biru terlalu lemah dan malah segera berbalik ditelan oleh aura hitam. Pria yang tadi pun mendadak muncul di depan Surya, dia berkata sambil tersenyum, sekarang giliranmu. Aku adalah penguasa di kota kegelapan ini. Karena kamu datang ke sini, kamu akan mati di sini dan selamanya menjadi bangsaku. Mimpi saja sana. Surya menggertakkan giginya dan melafalkan mantra. Dia meninju si penguasa kota dengan cahaya Dewa Naga. Penguasa kota bergegas menghindar. Sekelompok awan putih pun muncul di atas kepalanya, terlihatlah naga putih yang bergerak meliuk-liuk di antara awan. Surya menggunakan cahaya Dewa Naga sekali lagi. Dia memegang pedang naga iblis dengan tangan kanannya dan tombak naga biru dengan tangan kirinya. Aku di belakangmu. Surya refleks balik badan.
Si penguasa kota ada beberapa meter di belakangnya. Surya langsung mengayunkan pedangnya, tetapi energi pedangnya diserap oleh aura hitam di sekitarnya. Hahaha, bab 2483. Si penguasa kota pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, aura hitam ini adalah energi pelindung tubuhku dan akan menyerap semua seranganmu. Berhentilah melawan, Surya. Percuma saja, jangan harap kamu. Tubuh Surya pun memancarkan sinar yang terang, lalu dia bergerak ke hadapan si penguasa kota. Setelah itu, Surya mengayunkan tinjunya ke wajah si penguasa kota, diiringi dengan auman naga emas. Si penguasa kota segera menghindar dengan berubah, menjadi tidak terlihat. Sebersit cahaya pun terlintas dalam mata Surya dan dia berseru, ketemu kamu. Matilah. Surya pun menghunuskan tombak naga birunya menusuk ke tengah udara, tetapi si penguasa kota muncul. Namun, serangan naga biru kembali dihentikan oleh aura hitam. Si penguasa kota kembali berubah menjadi tidak terlihat dan lenyap dari pandangan. Hanya suaranya saja yang terdengar seperti sedang tersenyum yang terdengar. Sudah kubilang seranganmu itu nggak mempan terhadapku. Belum tentu. Tiba-tiba, naga putih bergerak turun dari atas langit dan langsung melingkupi si penguasa kota dalam cahaya putih. Bunyi ledakan yang kencang pun terdengar. Kungkungan hitam itu langsung lenyap, semua aura hitam perlahan-lahan kembali ke atas tanah dan berubah wujud menjadi penduduk kota ini. Semua orang itu tampak berlalu lalang, tetapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di langit. Surya mendongak menatap pusaran cahaya putih yang muncul di langit tidak jauh dari sana. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya memutuskan untuk memasuki lantai keempat menara pagoda. Surya tahu betul dia tidak bisa berlatih sekalipun tetap berada di sini. Aura hitam akan mencemari pikirannya. Penguasa kota kegelapan barusan mungkin adalah perwujudan dari semua penduduk kota. Jika Surya terus di sini, bisa-bisa dia diserang lagi. Solusi terbaik adalah langsung masuk ke lantai 4. Itu sebabnya Surya bergegas ke lantai 4 menara pagoda. Cahaya putih pun bersinar dan Surya segera tiba di lantai 4 menara pagoda. Ketika Surya membuka matanya lagi, dia sudah berada di padang rumput. Padang rumput yang tak berujung itu tampak sangat damai. Saat Surya sedang bertanya-tanya, tiba-tiba tanah yang dia pijak mulai bergetar dengan hebat. Surya menyadari domba-domba di kejauhan sana tampak berlarian tunggang langgang tak tentu arah. Namun, sebuah tanaman merambat berwarna hijau tiba-tiba keluar dari balik tanah. Tanaman itu menjerat domba-domba yang sedang berlarian pergi, lalu menariknya ke dalam tanah. Tidak lama kemudian, ratusan domba itu pun tertelan ke dalam bumi dan menghilang dari pandangan Surya. Apa-apaan itu? Surya benar-benar merasa kebingungan. Tiba-tiba, aura naga mendeteksi energi yang kuat di bawah kakinya. Tanaman merambat itu segera muncul dan menjerat kaki kiri Surya. Detik berikutnya, permukaan tanah pun menjadi retak dan tanaman itu mencoba menyeret Surya ke dalamnya. Surya langsung mengayunkan pedangnya ke bawah. Energi pedang memotong tanaman merambat itu, cairan kental berwarna hijau mengalir keluar dari lukanya. Permukaan tanah yang semula retak pun langsung menyatu kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Surya tetap waspada. Setelah menunggu selama 2 detik, dia melangkah mundur dari posisinya dan tanaman merambat itu kembali muncul. Tanaman merambat itu setajam pisau dan ditutupi duri. Begitu gagal menjerat Surya, tanaman itu segera kembali ke dalam tanah. Surya menunggu selama 2 detik dan berpindah posisi lagi beberapa kali. Setiap kali Surya meninggalkan posisinya, tanaman merambat itu akan segera muncul dari dalam tanah untuk menjeratnya. Sebenarnya, Surya bisa merasakan energi si raksasa dari dalam tanah. Aura naga juga bisa langsung mendeteksi pergerakannya. Itu sebabnya begitu raksasa itu menyerang, Surya bisa langsung menghindar. Bab 2484. Namun, raksasa itu sangat licik. Surya bertekad menyulut amarahnya sehingga dia akan menyerang dengan gila-gilaan, bahkan menyebabkan permukaan bumi terbelah dan keluar untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Surya. Di luar dugaan Surya, raksasa itu hanya murka tanpa berniat keluar dari dalam tanah. Awalnya, hanya 1 tanaman merambat yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah, lalu menjadi 2, 3 dan akhirnya puluhan tanaman merambat muncul ke permukaan. Namun, sebagai seorang kultivator klan naga, Surya bisa mendeteksi segala sesuatu di sekitarnya menggunakan aura naga. Itu sebabnya saat si raksasa hendak menyerang, Surya sudah tahu di mana posisi raksasa itu.
Raksasa yang licik itu ingin menggunakan bumi sebagai tempat berlindungnya agar bisa memburu mangsanya di atas permukaan dengan mudah. Sayangnya, lawannya adalah Surya. Itu sebabnya walaupun dia terus menyerang selama setengah jam lebih, Surya sama sekali tidak terluka. Bahkan belasan tanaman merambat raksasa itu yang terus kena potong. Karena raksasa itu tidak berniat keluar, Surya pun berniat memaksanya muncul. Sebuah ide langsung terlintas dalam benaknya. Sambil memegang pedang naga iblis di tangan kanannya, Surya mengamati lokasi tertentu dan mengayunkan pedangnya ke arah sana. Begitu pedang naga iblis diayunkan, tanaman merambat pun langsung terjulur keluar dari dalam tanah. Pedang naga iblis langsung memotong tanaman merambat itu secara vertikal menjadi dua nyaris sepanjang 1 meter, lalu Surya kembali memotong-motong tanaman itu. Jeritan kesakitan yang memekakkan telinga pun langsung terdengar dari balik tanah. Si raksasa segera menarik kembali tanaman merambatnya ke dalam tanah, sementara Surya mengambil tanaman merambat yang terputus dan berserakan di atas tanah. Surya mungkin tidak bisa membunuh raksasa itu, tetapi rasa sakit akibat serangan Surya barusan pasti akan sangat menyiksa raksasa yang sedang bersembunyi di bawah tanah itu. Dengan begini, Surya bisa memaksa raksasa itu keluar dari balik bumi. Surya sudah bisa membayangkan ada tanaman merambat aneh itu di sekujur tubuh si raksasa. Akan tetapi, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Tanaman merambat di tangan Surya segera mencair dan akhirnya berubah menjadi genangan cairan berwarna hijau. Tes, tes. Cairan hijau itu menetes ke atas tanah dan langsung terserap. Surya pun mengernyit. Dia pikir yang ada di bawah tanah itu adalah sebuah raksasa tanaman, tetapi dugaannya sepertinya keliru. Yang bersembunyi di bawah sana pasti adalah sebuah makhluk hidup misterius. Di saat sedang memikirkannya, tiba-tiba kaki Surya terjerat oleh cairan kental. Surya refleks menunduk dan melihat cairan hijau yang mengalir dari bawah tanah. Cairan itu mula-mula menempel di kakinya, lalu merambat naik ke tubuh Surya. Cairan kental berwarna hijau itu bergerak dengan sangat cepat dan langsung mencapai dada Surya, lalu terus merambat naik ke leher Surya. Surya terus meronta, tetapi gagal menjauh. Cairan kental berwarna hijau yang muncul dari dalam tanah pun bertambah banyak. Raksasa itu sangat licik. Dia tidak berdiam diri. Dengan Surya sebagai pusatnya, dia menumpuk sejumlah besar cairan kental di tubuh Surya. Bola hijau bundar pun terbentuk di sekeliling tubuh Surya. Bola cairan kental hijau itu terus bertambah besar, diameternya akhirnya mencapai 10 meter lebih. Tubuh Surya tertelan oleh bola hijau itu. Lendir yang bersifat korosif keluar dari dalam bola itu seolah-olah ingin mencerna Surya. Surya terus meronta, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Di saat dia sedang merasa sangat putus asa, suara Dewa Cahaya pun mendadak terdengar dalam benaknya. Surya, kekuatan cahaya dan kekuatan penghancur itu ibarat dua sisi dalam satu koin yang sama. Kekuatan cahaya bisa menyembuhkan segalanya, sedangkan kekuatan penghancur menghancurkan segalanya. Kekuatan penghancur. Surya pun membuka matanya, lalu mengubah kekuatan cahaya pada sarung tangan cahayanya menjadi kekuatan penghancur. Karena kekuatan penghancur dapat menghancurkan segalanya, mungkin dia dapat menebas bola itu dan kabur. Bab 2485. Memikirkan hal ini, Surya berpikir sejenak, lalu melihat belati hitam muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, terdengar suara tusukan dan muncul lubang pada bola. Kekuatan penghancur terbentuk menjadi sebilah belati, kemudian dengan satu tusukan, Surya membuat lubang sepanjang 1 meter di bola tersebut. Saat ini, bola itu seolah menyadari perilaku Surya. Bola yang semula diam, mulai menggelinding dengan cepat seperti rumput di padang rumput tak berujung. Makhluk aneh ini awalnya ingin menggunakan batu keras di padang rumput untuk membuat Surya pingsan, lalu melahap dan mencerna Surya. Namun, Surya sudah memegang belatinya. Setelah mengamati, Surya menemukan peluang dan membelah bolanya, kemudian melompat keluar dari bola. Surya melihat ke arah bola yang menggelinding dan berhenti ratusan meter jauhnya. Kemudian, seolah-olah karena telah menyadari Surya, bola itu menggelinding kembali ke arah Surya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat sekali, Surya membalikkan tangan kanannya, kemudian pedang naga iblis muncul di tangannya. Aura hitam memenuhi pedang naga iblis. Saat melihat bola itu melaju ke arahnya, Surya merasakan kekesalan di dalam hatinya. Dia meraung dan bergegas ke depan, lalu melambaikan pedang naga iblis di tangannya dan menebasnya.
Energi pedang hitam langsung membelah bola menjadi dua dari tengah, kemudian dua bola setengah bundar itu meluncur dari kedua sisi surya. Tidak lama kemudian, kedua bagian bola itu bergabung menjadi satu lagi. Lendir hijau menggeliat, akhirnya terus menyatu dan menyusut, berubah menjadi sesosok pria. Pria itu berbalik, menatap Surya seraya berkata, "Kamu sangat kuat. Kamu ternyata bisa mengendalikan kekuatan penghancur. Aku pikir kamu harus tahu betul, kecuali kekuatan penghancur, nggak ada energi lain yang bisa menanganiku. Aku adalah sosok yang hampir nggak terkalahkan. Kalau kamu menyerah sekarang, aku akan menyelamatkan nyawamu. Sama sekali nggak mungkin. Kalau begitu kamu akan mati." Pria itu melintas dan muncul di depan Surya, dia meraih leher Surya dengan tangan kanannya dan langsung mengangkat Surya dari tanah. "Cari mati." Surya langsung menusuk dada pria itu dengan pedangnya, kemudian kekuatan penghancur meledak di dada pria itu. Namun, kali ini tubuh pria itu tidak meledak, dadanya mencair dan berubah menjadi lendir hijau dan dia terus menyerap kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh Surya. Tenggorokan Surya tercekat dan dia terdiam. Sudut mulut pria itu melengkung, kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin bilang kenapa aku tiba-tiba menjadi lebih kuat, kan? Menurutku kamu seharusnya melihatnya. Ya benar, kekuatan penghancurmu sudah kulahap. Semua energi gelap akan aku serap dan akhirnya diubah menjadi energiku sendiri. Sayang sekali kamu terlambat mengetahuinya. Nah, kamu adalah kultivator ruang bawah terkuat yang pernah aku lihat. Tapi, begitu sampai di sini, segala sesuatu tentangmu seharusnya sudah berakhir." Pada saat ini, Surya akhirnya tahu cara untuk mengalahkan pria ini. Sudut mulutnya melengkung, kemudian dia berkata, "Benarkah? Apa kamu pernah melahap jenis energi lain?" Bab 2486. "Apa? Sepertinya kamu punya energi lain di dalam dirimu." Tidak lama setelah Surya selesai berbicara, kekuatan cahaya yang kuat menyeruak di tubuhnya. Cahaya yang menyilaukan langsung menyelimuti pria aneh itu dan Surya. Kemudian, cahaya kuat itu menyebar dan menghilang tanpa jejak. Sementara, pria aneh itu juga berubah menjadi aura hitam dan menghilang tanpa jejak. Sambil menyentuh lehernya, Surya menatap pusaran cahaya putih yang muncul di langit seraya bergumam, sesuai dengan yang diharapkan. Semua kekuatan kegelapan nggak bisa bersaing dengan kekuatan cahaya, setidaknya di ruang bawah. Saat mengingat pertempuran tadi, Surya merasa sangat tidak percaya, bahwa jelas ada makhluk aneh yang melahap energi gelap. Pria itu bisa berubah menjadi tumbuhan, benda cair dan wujud manusia. Benar-benar makhluk yang aneh. Jakunnya naik turun dan setelah berpikir sejenak, Surya memutuskan untuk berkultivasi di tingkat 4 sebentar. Kemudian, Surya akan pergi ke tingkat 5 Menara Pagoda setelah kekuatan kultivasinya meningkat. Menara Pagoda bertingkat 9, kini Surya telah melewati tingkat 4. Total waktunya baru berlalu 20 tahun. Surya tidak melupakan pertemuannya dengan pasukan robot Caesar Jasper di lantai pertama Menara Pagoda. Kekuatan semacam itu sungguh menakutkan. Sekarang, jika dia terus bergerak maju, pasti akan bertemu makhluk yang lebih kuat. Surya tidak yakin dia bisa melewati tingkat 5 Menara Pagoda. Oleh karena itu, cara terbaik adalah terus berkultivasi di tingkat 4 Menara Pagoda. Begitu menunggu sampai kekuatannya meningkat, belum terlambat untuk menuju ke tingkat 5. Seperti kata pepatah, dengan persiapan yang matang, maka sesuatu bisa dikerjakan dengan mudah. Jika Surya tidak meningkatkan kekuatan kultivasinya, pergi ke tingkat 5 Menara Pagoda sekarang, maka sama saja dengan mencari kematian. Di padang rumput, embusan angin sepoi-sepoi bertiup. Surya duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Meskipun, selama 20 tahun di tingkat pertama Menara Pagoda, Surya bisa memahami teknik naga dewa, energi yang dihasilkan oleh teknik ini masih terlalu lemah. Oleh karena itu, Surya memutuskan untuk meningkatkan intensitas teknik naga dewa. Surya awalnya mengira bahwa kekuatan teknik naga dewa dapat ditingkatkan melalui pengendalian aura. Bagaimanapun, naga dewa diubah menjadi aura naga dan pengendalian aura adalah cara penting untuk mengendalikan naga dewa. Namun, Surya menyadari bahwa ketahanan tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Hal ini juga berarti walaupun kekuatan tubuh fisik tidak dapat ditingkatkan, maka kemampuan mengendalikan aura tidak dapat ditingkatkan. Akibatnya, dengan cara ini teknik naga dewa tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Dalam keputusasaan, Surya hanya dapat mengatur napasnya untuk meningkatkan tingkat tubuh fisiknya. Awalnya, Surya berencana menghabiskan waktu 2 tahun untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Namun, ketika Surya mengabdikan dirinya untuk hal itu, dia menyadari bahwa kemampuan tubuh fisiknya untuk menyerap aura melebihi imajinasinya. Dia tidak bisa melepaskan seluruhnya. Hanya kurang dari 10% aura yang dikeluarkan. Sisa 90% auranya dikumpulkan di dalam tubuh. Meskipun hal ini meningkatkan kemampuan tubuh fisik untuk menahan pukulan, hal ini berdampak besar pada kemampuan mengendalikan aura. Dengan kata lain, kemampuan tubuh Surya saat ini untuk menahan aura hanya 10%. Surya menghabiskan 10 tahun penuh, melalui pemahaman terus-menerus. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa alasan mendasar dari situasi seperti itu adalah karena naga memiliki sisik di tubuhnya, sedangkan aura naga hanya dapat mengalir dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, setelah menyerap aura naga, sulit untuk melepaskan sejumlah besar aura naga dari tubuh. Satu-satunya cara adalah dengan menciptakan putaran aura di dalam tubuh. Dengan cara ini, aura naga yang masuk ke dalam tubuh akan membentuk pusaran. Aura naga yang membentuk pusaran tersebut secara alami tidak memiliki arah untuk melepaskan aura naga yang kuat. Selama 10 tahun, Surya mencoba berulang kali dan akhirnya berhasil menciptakan aura pusaran di tubuhnya. 30% aura naga yang diserap ke dalam tubuh, akhirnya dapat dilepaskan dari tubuhnya. Bab 2487. Karena alasan tersebut, Surya merasa sangat bersemangat. Bagaimanapun, 30% aura naga adalah 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Selama pengendalian aura berhasil, kekuatan teknik naga dewa akan meningkat 3 kali lipat. Surya awalnya berencana untuk bertahan di tingkat keempat selama 20 tahun. Dia akan menggunakan 20 tahun ini sebagai waktu untuk berkultivasi serta meningkatkan dirinya. Butuh 10 tahun untuk menciptakan medan aura pusaran di dalam tubuhnya, agar bisa berhasil mengendalikan aura naga dan kekuatan teknik naga dewa meningkat 3 kali lipat. Namun, setelah aura naga diperkuat, tidak mudah untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, tanpa disadari waktunya juga diperpanjang. Awalnya, durasi waktu aslinya adalah 10 tahun, tetapi akhirnya butuh 15 tahun untuk melipat gandakan kekuatan teknik naga dewa. Dengan menghitung waktu yang dihabiskan di tingkat pertama, Surya kini telah menghabiskan waktu selama 45 tahun. Surya tahu bahwa dia hanya punya waktu selama 5 tahun dalam ruang lingkaran sihir misteri. Sekarang dia telah menghabiskan 45 tahun dan hanya tersisa 35 tahun lagi. Jika Surya tidak bisa melewati Menara Pagoda dalam waktu 35 tahun, maka bumi akan kehilangan kesempatan terakhirnya. Saat memikirkan hal ini, hati Surya menjadi sangat berat. Kemudian, Surya menatap pusaran cahaya putih di langit, dia berubah menjadi bayangan dan terbang ke atas. Pada saat yang sama, 2 bulan telah berlalu di pulau tanpa nama. Holt berkata, utusan kegelapan, apa Surya mati di lingkaran sihir misteri? Kalau belum, sudah 2 bulan. Kenapa dia masih belum keluar? Utusan kegelapan menjawab dengan nada dingin, tunggu saja, menurutku nggak akan lama lagi dia akan keluar. Sungguh, sahut Holt tampak bingung. Utusan kegelapan menatap Holt dengan tajam. Holt yang terperanjat segera menundukkan kepalanya. Faktanya, utusan kegelapan bisa pergi dari sini, karena ada banyak kultivator kuat di dunia ini, serta ada banyak orang tua yang lebih kuat dari Surya. Namun, utusan kegelapan membenci Surya di dalam hatinya. Surya sudah berbohong padanya, selain itu Surya adalah seorang kultivator klan naga. Karena Surya tidak memasuki lingkaran sihir misteri dan ilusi melalui mantra, pasti ada daya tarik khusus yang dihasilkan oleh aura naga yang terpancar dari tubuhnya. Pada akhirnya, aura itu memungkinkan Surya untuk memasuki 2 dimensi tersebut. Utusan kegelapan ingin melahap Surya dan kemudian menggantikannya. Dengan cara ini, utusan kegelapan bisa memasuki ilusi dan lingkaran sihir misteri. Selama dia bisa memasukinya, utusan kegelapan tahu bahwa kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Bagaimanapun juga, ahli yang mengatur 2 dimensi ini, konon katanya adalah seorang kultivator kuat dari ruang atas. Dibandingkan dengan ruang bawah, ruang tengah dan ruang atas lebih sering bertarung. Selain itu, ada banyak orang yang berkhianat. Banyak kultivator di ruang tengah telah dilindungi oleh kultivator kuat di ruang atas namun,
pada akhirnya kultivator kuat di ruang tengah yang diuntungkan malah menjadi musuh bagi kultivator kuat di ruang atas. Meskipun ada banyak ahli ruang tengah tewas dalam pertarungan seperti itu, beberapa ahli ruang tengah mengalahkan ahli ruang atas dengan cara ini, kemudian memperoleh status mereka di ruang atas. Bahkan konon katanya bahwa ada orang tercela yang akhirnya mengalahkan penjaga dimensi yang melindunginya. Kemudian, dia menjadi penjaga dimensi yang baru untuk menggantikannya. Kejadian seperti itu membuat utusan kegelapan benar-benar kecewa dengan aturan tersebut. Utusan kegelapan dulunya adalah orang yang melakukan sesuatu sesuai aturan. Namun, setelah insiden penjaga dimensi yang direbut, utusan kegelapan tidak lagi mempercayai aturan apapun. Karena dia tahu bahwa mereka yang sepenuhnya percaya pada aturan, kemungkinan hanya akan menjadi budak sepanjang hidupnya. Mereka akan didorong oleh orang lain sesuka hati atau bahkan diutus untuk melakukan tugas yang mustahil dan akan dibunuh dengan cara ini. Bersambung ke bab 2488. Terima kasih.